apakah Bapak Ibu sudah menginstal, kita mulai interaktif saja, sudah menginstal CapCut pada desktopnya? Belum. Yang saya belum, Bun. Belum. Oke. Belum, Bu. Yang belum, kita nanti akan menginstal, ya. Diberi caranya. Iya, siap. Ada tutorialnya, Bu. Iya, ada. Tenang saja. Bapak Ibu sambil mungkin ada yang masih download. Nah, ada yang masih download, mungkin ada yang masih download CapCut-nya, ada yang masih download asetnya. Nah, sambil nanti sebelum mulai ke CapCut, sebelum mulai ke editing, tadi kami sampaikan bahwa bagaimana sih cara mengkonversi atau mengubah RPP atau modul ajar yang Bapak Ibu miliki menjadi sebuah storyline. Dan di sini saya hanya akan mencontohkan karena keterbatasan waktu. Sebentar, saya buka dulu filenya. Bapak Ibu, yang saya contohkan ini kebetulan adalah RPP. RPP yang masih model lama. Tapi kita tidak berkutat mengenai konten RPP itu beda ya, mungkin dengan modul ajar. Tapi yang kita lakukan, butuhkan untuk membuat skrip atau membuat storyline atau storyboard itu adalah di inti dari RPP atau di modul ajar itu pasti sama kan, ada pendahuluan, ada inti, ada penutup. Nah, bagaimana sih mengubah kata-kata yang ada di deskripsi kegiatan ini, yang ada di RPP ataupun modul ajar, menjadi sebuah storyboard sebelum kita membuat video atau mengedit video. Storyboardnya seperti apa? Storyboardnya itu template-nya monggo terserah, tapi secara umum template dari storyboard itu seperti ini Bapak Ibu. Satuan pendidik yang biasa dipakai oleh Bapak Ibu guru di sekolah. Satuan pendidikannya apa, kemudian kelasnya, temanya, subtemanya, tanggal pengambilan video kapan, siapa yang nulis naskah, durasinya nanti akan dipakai untuk berapa menit sih video jadinya itu berapa menit. Nah, kalimat yang ada di kalimat yang ada di sini, itu kita konversi atau kita ubah menjadi kalimat di storyboard. Oke, sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu, biar saya bisa lanjut? Bisa. Oke. Bisa, Bu. Siap. Oke, dari sini, dari pendahuluan ini, yang ada di pendahuluan Bisa, ini, guru melakukan pembukaan dengan salam, menyapa siswa, menanyakan kabar, mengecek kehadiran siswa, dan lain-lain. Nanti di video itu Bapak Ibu bisa, di skripnya maksud saya, itu bisa menjadi sebuah scene. Scene satu adalah sebelum memulai itu ada misalnya membuat intronya, pendahuluannya, misal bisa hitung mundur. Bisa dibayangkan ya kalau membuat video ada hitung mundurnya. Nah, kemudian terkait dengan konten yang ada di RPP sebelum ke inti juga bisa dituliskan. Tadi kan ada identitas programnya apa, itu bisa dituliskan. Namun saya akan masuk ke sini. Nah, pendahuluan yang saya contohkan sebagai, ini bisa saya sandingkan nggak ya? Sebentar, saya sandingkan dulu. Oke, pendahuluan kita bisa mengubah kalimat yang ada di RPP ini dengan tulisan
disertai animasi, kita bilangnya kalau orang editor itu bilangnya lower third ya, lower third atau caption lah, biar gampang. Caption di video biasanya ditulis di kiri pojok bawah, ditulis pendahuluan. Atau tadi kalau lihat di contoh yang video yang saya tayangkan, melakukan afirmasi positif, misalnya seperti itu, melakukan motivasi, melakukan apersepsi. Nah, tulisan-tulisannya itu disesuaikan dengan adegannya. Ketika guru sedang menyapa, berarti menyapa siswa, tulisannya seperti itu. Kemudian misalnya siswa memimpin doa. Nah, itu pada saat adegannya siswa ini memang sedang memimpin doa di depan kelas, maka tulisan di bawahnya itu adalah tulisan yang di kiri bawah di video itu adalah siswa memimpin doa. Itu contohnya seperti itu. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Bisa, Bu. Oke. Lanjut, ketika masuk ke inti atau Bapak Ibu guru sudah memulai pelajaran. Misalnya yang saya contohkan di sini adalah RPP mengenai pertumbuhan dan perkembangan hewan. Nah, di sini ada kata-kata siswa diminta mengamati pertumbuhan dan perkembangan ayam. Ada slide PowerPoint. Nah, di sini di storyboard sebelah kanan ini adalah storyboard. Itu tulisan disertai animasi pengamatan siswa tentang pertumbuhan dan perkembangan ayam. Kemudian ketika siswa membaca teks secara bergantian, itu juga ada tulisannya. Siswa diminta membaca teks secara bergantian. Maka di skrip juga seperti itu. Nanti akan ada caption atau tulisan di bawah, tulisan siswa membaca teks secara bergantian. Demikian seterusnya, sehingga step by step apa yang dilakukan, adegan apa yang dilakukan di video itu tampak jelas oleh pemirsa atau penontonnya. Jadi ketika guru membagi siswa ke dalam 4 kelompok, itu juga sama. Jadi banyak tulisan-tulisan sebagai memperjelas video Bapak Ibu. Jadi supaya berfungsi menjelaskan kegiatan Bapak Ibu di video. Bisa dipahami ya? Bisa. Bisa nggih? Akhir setelah ini kan tadi saya hanya contohkan. Setelah video Bapak Ibu selesai, maka akan ada kegiatan penutup. Penutup pun sama. Misalnya siswa memberikan presentasi atau mengemukakan hasil belajar. Berarti pada saat ada adegan si siswa ini melakukan presentasi di depan, ada tulisannya juga kesimpulan dari siswa tentang pembelajaran hari ini. Terus atau ketika siswa doa penutup juga ada tulisannya. Nah, setelah video ini berakhir, bisa diberikan aksesoris tambahan menggunakan outro. Outro itu biasanya berupa logo. Misalnya kalau saya contohkan di aset yang saya berikan itu adalah logo UIN ya, logo UIN Salatiga. Jadi di awal dan di akhir Bapak Ibu bisa memberikan mempercantik dan sekaligus sebagai informasi intro dan outro berupa logo dan judul kegiatan. Oke, konversi ini cukup jelas ya. Nanti Bapak Ibu bisa mengunduh format storyline atau storyboard ini. Kalau RPP kan pasti Bapak Ibu udah punya. Kalau format storyline storyboard ini Bapak Ibu bisa mengambil dari Google Drive tadi juga sudah ada format MS Word, silahkan disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu untuk dipakai untuk menjadi storyboard sesuai materi yang akan dibawakan oleh Bapak Ibu. Sudah bisa diunduh, Google Drive-nya sudah bisa diakses semua ya Bapak Ibu ya? Sudah, Bu. Oke.
Belum, Bu. Ya nanti sambil apa Pak Imam nanti akan Masih ada muter. akan ada share rekaman ya Pak Imam, Rekaman apa, Bu? Zoom. Oh iya, nanti itu Pak, apa namanya, hasil rekamannya. Iya, soalnya ini ada yang sudah bisa, mungkin kendala sinyal ya. Jadi ada yang Iya. sudah bisa Iya, download, kendala ada yang sinyal. belum. Iya. Boleh, boleh. Iya. Iya. Oke, biar sama-sama berjalan. Kasihan yang sudah juga menunggu. Iya, Oke. nggak bisa. Baik, untuk konversi ini sudah bisa dipahami ya. Yang penting paham dulu, nanti bisa mengunduh Google Drive. Ya Allah. Oke, atau ada pertanyaan? Cukup ya. Semoga diamnya Bapak Ibu diam karena Belum sedang yang mau menghayati. Ya, karena bisa gitu. Iya, semoga diam karena Ya, bisa. kalau Tidak paham. Yang kalau tidak belum paham sama sekali, Bun. Iya, Bu, tidak paham. Diamnya masih karena masih bingung. Tidak paham, Bu. Oke, saya ada yang mau tanya ini, Pak Muhammad Rizka Iyaudin. Ya Bu, tanya Bu, Oke. yang diunduh di Google Drive apa saja? Sebenarnya itu penting semua, mau diunduh semua. Cuma kan jadi di Google Drive itu ada materi yang sedang saya sampaikan tadi, PowerPoint. Kemudian ada ini format storyline yang akan Bapak pakai untuk mengkonversi atau mengubah inti kegiatan di RPP atau modul ajar ke dalam storyboard. Ada yang bentuk kosongan. Ada yang bentuk kosongan, sudah kami siapkan juga seperti ini. Kemudian ada apa namanya, folder. Saya buka aja ya. Bentar. Folder tanpa nama. Itu enggak, itu tadi saya hapus dulu, tadi kelebihan itu. Jadi yang intro outro, folder intro outro sama musik. Kalau yang materi saya nanti aja karena cukup besar karena tadi ada menyelipkan video-video. Jadi yang untuk praktek itu format storyboard, kemudian folder intro outro sama musik. Sama sampel video. Sampel video model pembelajaran ini ya Bu ya? Iya, betul. Itu yang akan kita pakai untuk dimasukkan ke CapCut. Ini siapa? Sebelum masuk ke CapCut, untuk storyboard beneran nggak ada yang nanya ya terkait storyboard konversi? Gak mudeng, Bu. Mau tanya yang gimana? Mau tanya apa? Ya, sama. Saya juga Ngerti, Bu. mudeng. Oke, saya ulangi Jadi sekali kami lagi. langsung aja dulu. Karena tadi proses itu Oke, download itu belum selesai. dulu materinya, Ada diselesaikan, tutorialnya baru aja, nanti. Bu, di-share. Satu-satu yang ngomong biar nggak bingung ya. Nangis Oke, dulu, oke. nangis dulu. Oke, nggak usah. Durasi, Min. Jadi gini, sebelum saya masuk ke CapCut, kita udah mau praktek yang video nih. Tapi sebelum masuk ke situ, bab satu saya ulangi, mumpung ini jangan download dulu, fokus ke suara saya. Jadi Bapak Ibu kan untuk jadi membuat video itu kan harus punya skrip atau naskah atau storyboard, macam-macam istilahnya, atau storyline. Storyboard itu formatnya seperti apa? Formatnya seperti ini. Ada ini yang kosong ya. Ada satuan pendidikan, ada kelas, semua Ibu isi yang mau dipakai apa temanya, misalnya tentang, tadi saya contohkan tentang IPA ya, pertumbuhan dan perkembangan hewan. Ambil video tanggalnya kapan diisi. Nah, poin intinya adalah di sini, storyboard atau naskah. Itu ada scene, ada narasi, ada visual, ada durasi. Cara mengisi kolom yang kosong ini bagaimana? Bapak Ibu ambil dari RPP atau modul ajar. Mungkin bisa dibantu mute dulu ya Bapak Ibu, biar tidak mengganggu yang lain.
Nah, ini saya contohkan dari RPP untuk diubah menjadi naskah atau storyboard sebagai dasar kita mengedit video atau membuat video. Jadi skrip itu, naskah itu harus ada di awal sebelum Bapak Ibu syuting. Nah, untuk panduan, kenapa harus ada di awal? Itu untuk panduan kita ketika kita melakukan syuting, biar tidak ada yang terlewat atau tidak ada yang terlalu berlebihan pengambilan gambarnya. Jadi kalau tadi Bu Saidah menanyakan seberapa banyak, ya kita ikuti rambu-rambu yang ada di naskah. Rambu-rambunya apa aja yang perlu kita ambil. Nah, contohnya seperti apa? Mengubah isi dari RPP atau modul ajar ke template-nya si storyboard. Bapak Ibu buka RPP. Nah, ini saya contohkan RPP-nya atau modul ajarnya. Dan jangan khawatir, mungkin format RPP dan yang Kurtilas dan Kurikulum Merdeka atau modul ajar itu berbeda. Tapi kita fokus di langkah-langkah pembelajaran itu kan pasti ada, mau itu RPP, mau itu modul ajar, itu pasti sama ya, ada pendahuluan, ada inti, dan ada penutup. Bagaimana cara Bapak Ibu mengubahnya ke skrip? Nah, saya sudah menyandingkan untuk sebagai contoh untuk mengubah dari langkah-langkah ini menjadi sebuah storyboard di sebelah kanan saya yang MS Word. Jadi yang kiri ini adalah RPP, yang kanan adalah storyboard. Kemudian saya masuk ke kegiatan inti ya di langkah-langkah pembelajaran. Saya contohnya langsung ke yang inti. Kalau yang pendahuluan juga sama sih. Jadi kalau Bapak Ibu mengamati video yang tadi kita kritisi bersama-sama, kan ada Bu Guru menyapa anak-anak, anak-anak diberikan persepsi, anak-anak disuruh tepuk tangan supaya termotivasi, supaya fokus. Nah, itu setiap adegan itu diberikan tulisan di video. Tadi kalau mengamati, kan ada video, saya setel dulu ya video yang kita kritisi tadi. Pertanyaannya nanti ya Bu Riza, biar saya step by step dulu. Nah, ini tulisan ini yang saya maksud. Kegiatan Bu Guru sedang membuka pembelajaran, itu ada tulisan kegiatan pembuka. Kemudian di bawah ini sebenarnya ada tulisan memeriksa kehadiran siswa. Nah, jadi setiap aktivitas yang dilakukan di adegan video itu diberikan tulisan supaya penonton itu tahu step-step yang sedang dilakukan, sehingga teks ini itu berfungsi memberikan kemudahan bagi penonton untuk memahami isi video. Jadi tulisan, ini masih kegiatan pembuka atau pendahuluan. Nah, konversi di storyboard-nya tadi itu seperti ini. Nah, tulisan disertai animasi di kiri bawah atau kanan atas, yang penting tidak mengganggu adegan video itu. Kemudian, saya masuk ke kegiatan inti. Sudah mulai pelajaran. Siswa diminta mengamati, di RPP disebutkan bahwa siswa diminta mengamati gambar pertumbuhan dan perkembangan ayam. Maka di storyboard juga sama, dicopas, di copy paste, dimasukkan ke storyboard, di narasinya. Nah, di visualnya nanti ada tulisan disertai animasi. Tulisannya apa ya? Sama kayak ini, siswa mengamati gambar pertumbuhan dan perkembangan ayam. Pada saat adegannya berubah, misalnya siswa sudah mulai bergerak ke membaca teks secara bergantian, maka adegan videonya pasti kan sudah ada pergerakan membaca teks secara bergantian. Maka kita akan menambahkan tulisan juga di bawahnya. Demikian seterusnya.
Jadi intinya setiap kegiatan yang dilakukan, berilah keterangan berupa tulisan, bisa opsi yang paling enak itu biasanya di kiri bawah. Itu. Nah, itu untuk menuangkan langkah-langkah pembelajaran ke dalam storyboard. Nah, video itu kan biasanya di samping kegiatan inti atau video inti juga ada pembukanya, misalnya berupa logo, berupa tulisan judul, dan diakhiri juga dengan logo. Nah, itu juga bisa ditambahkan. Atau di awal itu dikasih hitungan mundur, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, kita ambil file yang ada untuk mau ditemplokkan atau ditaruh di video sebelum kegiatan inti. Sebelum masuk ke CapCut, terkait dengan storyboard ini ada yang ditanyakan, ini Bu Rizala ini Ya. gimana Bu? Iya. Alhamdulillah Ibu, setelah Ibu ulang kembali, tadi tuh saya rasa bukan saya sendiri, tapi teman-teman juga, apa sih storyboard itu? Ternyata setelah Ibu ulang, saya baru memahami, ini benar-benar cara membuat video pembelajaran dengan cara profesional. Berarti memang harus ada naskah yang panduan kita, supaya nanti ketika kita eksekusi, berarti kita udah tahu kita mau buat Mau ini ngapain? apa, oh ini langkah, itu baru mudeng Bu. Kalau tadi benar-benar ini gunanya apa kok dipindah-pindahin gitu Bu. Saya hanya Iya, mau karena tadi masih komentar sibuk itu download kayaknya. Baik. kenapa gitu ya, kok apa ini gunanya apa, tapi alhamdulillah setelah Ibu Ya. mengulang kembali berarti oh ini ibaratnya ini naskah panduan kita ketika kita mau membuat video pembelajaran. Jadi kata Ibu tadi nggak asal ubuk-ubuk buat aja, udah oh berarti harus kayak gini, harus kayak gini. Itu sih Bu, saya mau komentarnya kayak gitu aja. Ya, alhamdulillah, semoga suara Ibu Riza ini mewakili semua peserta ya. Baik, jadi intinya intinya ini adalah panduan Bapak Ibu supaya nanti nggak ada yang terlewat kalau sedang nyuting. Ada saya 5 menit lagi ya untuk pertanyaan ini. Ada siapa? Bapak Hunaifi ya? Ya, makasih Bu. Untuk kami baru pemula, ini saya minta ini materinya ini langsung diselesaikan, habis itu langsung Ibu dipraktekkan. Setelah itu nanti biar kita tahu gambarannya gitu, karena ini saya juga masih bingung gitu untuk materi ini, terus nanti langsung dilanjutkan ke prakteknya gitu Bu. Saya mintanya seperti itu ya. Ya, setelah ini praktek Pak, karena tadi banyak yang belum paham fungsi storyboard, jadi saya ulangi lagi karena mungkin tadi ada yang masih sibuk download. Jadi ini setelah ini kita praktek. Maksud saya untuk tahapan storyboard, membuat storyboard itu kan saya mencontohkan beberapa poin pembuatannya. Jika ini sudah tidak ada pertanyaan, kita langsung masuk ke CapCut yang sudah di-download tadi. Bisa ya? Storyboardnya berarti sudah dipahami ya? Kami baru mengikuti terus belum sampai download itu Bu. Kami mengikuti materi aja dulu. Siap. Gitu ya. Oke. Bantu jawab aja Bu. Kayaknya gini bunda-bunda, teman-teman, kayaknya kita nggak usah dulu sibuk download, kita perhatikan nanti baru kita pelan-pelan. Karena kalau nyambi-nyambi nggak fokus kayak tadi, bingung apa gunanya. Kayaknya kita up dulu, nggak usah dulu download, kita lihat aja gimana Ibu nerangkan sih, kayak gitu. Siap. Oke, saya lanjut ya. Berarti yang untuk storyboard sudah cukup dipahami bahwa ini adalah untuk panduan dan ngambilnya dari mana, sumbernya dari APP atau modul ajar. Intinya untuk step-stepnya biar tulisan apa saja yang perlu kita masukkan itu setiap adegan harus ada keterangannya berupa tulisan. Oke, saya lanjutkan ke praktek CapCut. Praktek CapCut ini saya hanya mencontohkan satu adegan yang pada dasarnya nanti bisa dipraktekkan di adegan-adegan yang lain. Saya akan mempraktekkan di bagian adegan pendahuluan dari sebuah aset video yang sudah ada di Google Drive. Di Google Drive namanya sampel videonya adalah sampel video model pembelajaran. Saya akan masuk ke CapCut, saya minimize dulu, misalnya soalnya share screen. Oke.
Bapak Ibu setelah menginstal CapCut, itu silahkan masuk ke desktop layar paling depan, akan ada icon CapCut, kita klik 2 kali. Nah, setelah klik 2 kali, Bapak Ibu akan tampil seperti ini. Sama seperti kalau Bapak Ibu terbiasa membuka via HP, CapCut for HP untuk handphone. Jadi ada kita klik, kalau mau membuat video baru, kita klik New Project. Jadi untuk video baru kita klik New Project. Nah, sebelum saya terlewat, pada saat Bapak Ibu baru membuka CapCut, Bapak Ibu akan diminta login. Ini kayak kalau buka Canva. Jadi Bapak Ibu silahkan login menggunakan email Bapak Ibu. Jadi login menggunakan menggunakan Google ya. Saya sign out dulu biar ada gambaran. Nah, jadi kalau tampilan awal, saya ulangi, kalau klik icon CapCut, maka akan muncul seperti ini. Saya belum sign in. Kemudian, sebelum masuk ke New Project, Bapak Ibu silahkan sign in. Saya sign in pakai Google, pakai email. Terus setelah sign in sukses, silakan Ibu, di sini ada tulisan Open CapCut. Nah, ini di open. Nah, sudah. Maka akan berubah yang tadi tulisannya sign in, akan menjadi akun kita akan muncul. Nah, ini saya sengaja menggunakan bukan yang pro, yang basic, yang gratis, sehingga menunya akan sama dengan yang Bapak Ibu pakai. Kemudian, untuk membuat video baru, kliklah New Project. Sebentar Bapak Ibu, ini laptop saya. Oke, saya kembali. Tadi sudah buka CapCut ya Bapak Ibu. Nah, kita klik New Project. Nah, tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Masih blank ya, belum ada apa-apa. Nah, aset-aset atau footage atau klip atau gambar, musik yang akan kita pakai, kita masukkan lewat mana sih yang mau kita tempel-tempelin? Kita masukkan lewat media. Media ini tampilan awal pasti muncul. Jadi kalau kita lagi menyorot media, dia akan warna biru. Media, kemudian di sini ada import. Nah, kita ambil video atau klip yang akan kita pakai ataupun musik yang akan kita pakai. Nah, kita bisa ambil sekaligus, misalnya sudah tahu apa saja yang mau dimasukkan, kita bisa ambil sekaligus atau mau satu-satu. Kebetulan saya mau ambil satu-satu dulu biar Bapak Ibu tidak bingung. Hal yang pertama adalah klik import. Saya mau menggunakan karena di storyboard tadi ada intronya adalah berupa tadi saya tuliskan di sini, sebentar saya bukakan. Nah, intro 54321 saya sudah siapkan di CapCut-nya. Import, jadi klik import dulu, kemudian masuk ke folder intro outro, kemudian masukkan intro yang digunakan. Yaitu yang untuk contoh kali ini kita menggunakan 3 hal, yaitu intro logonya, kemudian intro tulisan mempersembahkan, kemudian intro judul materi. Oke, kemudian diklik open. Sudah masuk ya Bapak Ibu. Setelah itu kita drag
Drag itu apa? Kita tarik sesuai urutan yang kita inginkan. Yang kita inginkan adalah yang pertama adalah logo terlebih dahulu, yang urutan untuk 5, 4, 3, 2, 1-nya. Oh, ini langsung semua. Bisa di-drag, tadi saya klik semua ya. Satu-satu saya ulangi aja. Saya drag yang intro dulu. Nah, saya drag dulu. Kemudian setelah itu adalah tulisan mempersembahkan dulu. Baru tulisan judul. Oke. Nah, kalau Bapak Ibu dengarkan, suara musiknya itu untuk yang logo hanya sampai di akhir logo. Di mempersembahkan sepi, nggak ada musik. Apa yang coba kita perhatikan ya, saya style dulu. Nah, sampai sini terus mempersembahkannya sepi. Saya ingin menggunakan musik dari yang ada di intro ini masuk sampai ke mempersembahkan. Jadi mempersembahkan ini nanti kan karena dia nggak ada musik, saya mau nambah musiknya si intro. Bagaimana caranya? Karena dalam satu klip ini terdiri di dalamnya itu ada video dan juga suaranya, maka harus untuk mau menggabungkan sama musiknya yang musiknya mau ditaruh di mempersembahkan juga, maka video dan musik yang ada di sini harus kita pisah. Caranya seperti apa? Kita klik klip intro ini, kemudian kita klik kanan. Jadi kursor Bapak diklik kanan. Kemudian klik separate audio. Separate audio artinya adalah pisahkan audio. Nah, kita lihat Bapak Ibu, antara video dan suara sudah terpisah. Supaya musik ini sampai ke mempersembahkan, sampai ke klip mempersembahkan ini, sampai ke klip sini, sampai ke sini, bukan suaranya bukan audio ini yang ditarik ke sini, nanti malah suaranya jadi melambat. Tapi video kita yang kita atur, klip intro ini dan klip mempersembahkan ini yang kita atur. Nah, menurut saya bahwa klip intro ini yang kita percepat saja, mempersembahkan biarin karena ini hanya berapa detik aja, nggak perlu dipercepat. Nah, ini kita percepat. Caranya seperti apa? Klik lagi, jadi kita sorot yang video intro, jadi warnanya ada dilingkari putih ini ya. Kemudian kita beralih ke sebelah kanan tampilan. Di sini ada video, audio, speed, animation, adjustment. Nah, untuk mengubah klip intro menjadi lebih cepat, jangan lupa tadi ya, ini diklik dulu, diklik kiri. Kemudian kita beralih ke speed. Speed itu kecepatan. Kecepatannya kita sesuaikan. Karena kita mau mempercepat, maka kita tarik times-nya ini ke kanan sedikit. Nah, misalnya tadi kan 1 ya, di sini tulisannya 1,0 kali. Kita tarik jadi 1,5. Atau bisa juga tanpa ditarik, kita klik satu-satu di sini. Nah, kita lihat perubahannya yang ada di sini ya Bapak Ibu. Perubahannya apa namanya? Video yang intro, klip intro ini makin pendek. Saya ulangi. Tadinya seperti ini. Setelah saya naikkan kecepatannya, dia semakin pendek. Nah, kita sambil melihat perubahannya kira-kira cukup enggak? Nah, saya kira ini sudah cukup. Sampai sini kita lihat lagi musiknya itu sudah
sampai di mempersembahkan. Jadi klip mempersembahkan sekarang sudah punya musik karena Nebeng punyanya klip intro yang tadi si intro dia sudah ngalah nih, dipercepat biar si mempersembahkan ini bisa ke bagian musiknya. Kita lihat setelah diubah seperti apa. Saya dari awal. Karena ini hanya diubah kecepatannya sedikit, jadi tidak terlalu kentara. Dia lebih cepat dari sebelumnya si klip intro ini. Nah, pas. Kemudian sudah ya sampai sini. Ternyata di suaranya ini masih ada sisa yang kosong, Bapak Ibu. Kosong ini artinya sebenarnya dia sudah tidak dipakai. Kita bisa cut saja karena akan mengganggu yang suara di klip berikutnya. Cara motongnya seperti apa? Kita tadi sudah belajar teknik cutting. Cara motongnya kita klik klip yang mau dipotong. Jadi ini sudah ada lingkaran putihnya ya, dilingkari putih. Kemudian kita arahkan ini, garis ini ke sampai mana sih kita mau motong? Saya mau motong sampai di sini. Sampai sini. Yang kita potong ini saja, yang sedikit ini. Cara motongnya seperti apa kalau di CapCut? Kalau di CapCut, setelah kita arahkan garis putih ini, kita ke menu split. Mana sih menu split? Kita bergerak ke sini Bapak Ibu. Nah, ini ada split, ada delete ke kiri, delete ke kanan, ada hapus. Nah, kita pilih yang split. Nah, kita lihat perubahannya, dia sudah terpisah antara yang panjang dengan yang pendek ini terpisah. Nah, yang mau kita buang, kita sorot dulu. Sorot, diklik, kemudian kita klik hapus. Bisa pakai ini, bisa pakai menu hapus yang ada di CapCut, bisa di keyboard Bapak Ibu kita klik del. Oke. Selanjutnya, intro ini sudah selesai di mempersembahkan. Kemudian tadi kita sudah menambahkan klip judul. Judulnya adalah pertumbuhan dan perkembangbiakan hewan. Ini belum ada musiknya dia. Nggak apa-apa nanti. Musiknya belakangan. Sebelum saya tambahkan musik, caranya seperti apa menambahkan musik? Kembali ke media. Kita sorot biru lagi, media ini tadi ya masih tersorot kebetulan. Kemudian kita import. Import lagi, selangkahnya sama dengan yang tadi, kita klik import. Kemudian kita ambil yang dari Google Drive, yang musik ya Bapak Ibu. Sebenarnya saya memberikan pilihan 3 musik, tapi saya pilih salah satu saja karena untuk sampel. Saya pilih yang paling atas. Nah, sudah masuk Bapak Ibu, sudah masuk ke sini. Musik yang ini akan kita pakai nih untuk keseluruhan isi video. Caranya bagaimana? Dimasukkan ke sini ya. Dimasukkan ke layar sini. Caranya sama, kita drag atau kita tarik. Nah, kita tarik, lepas. Sampai sini dilepas. Oke. Dia akan menyesuaikan dengan sendirinya. Oke, kita lihat, saya besarkan. Nah, ini musiknya itu tidak langsung dimulai. Maka kalau tidak langsung dimulai, kalau ini enggak saya hapus, enggak Bapak Ibu hapus, nanti adegan yang di sini ini sepi, enggak ada musiknya. Ini musik sebagai background ya Bapak Ibu, bukan sebagai musik utama. Nah, kita bisa tarik ke sini atau hapus saja Bapak Ibu seperti langkahnya seperti tadi, di-cut. Kita sorot dulu yang mau klip yang mau di-cut. Ini klip musiknya, kemudian kita tarik sampai sejauh mana kita mau motong. Oke, garis putih ini sudah sampai ke titik yang ingin saya potong. Kemudian saya klik split lagi. Nah, yang ini saya hapus. Yang kecil yang ingin saya hapus, saya sorot dulu, kemudian saya klik del.
Oke. Ini bisa ditarik, sisanya ini yang akan kita pakai bisa ditarik ke kiri. Oke. Nah, sebelum saya lanjut mengutak-atik tentang audio, saya ingin menambahkan klip utama pembelajaran Bapak Ibu di kelas. Caranya gimana? Asumsikan sudah ada ya tadi ya, sama langkahnya kita import dari file menu media, kita klik import, kemudian kita masukkan ke video yang akan kita edit. Nah, ini saya pakai sampelnya. Sudah masuk ke sini, sama langkahnya seperti tadi, kita tarik. Kita taruh di sini. Nah, mungkin nanti ada yang bertanya, boleh nggak Bu, klip ini saya taruh di atasnya? Boleh, nggak masalah. Ini akan nambah, layernya akan nambah. Ini artinya, layer ini artinya dia ada di atasnya layer yang bawahnya. Misal nih, kalau ini kan kebetulan berkelanjutan ya, setelah judul. Nah, langsung lanjut video utama. Bagaimana kalau ini kita tumpuk, dia ada di layer atas, maka layer bawahnya akan nggak kelihatan. Ini yang seharusnya masih gambar burung. Ketika ditumpuk dengan layer ini, maka akan berubah ke layer yang paling atas. Layer itu lapisan. Tapi kali ini saya tadi hanya memberikan contoh, barangkali suatu saat Bapak Ibu ingin menumpuk, itu namanya overlay ya istilahnya. Overlay, barangkali Bapak Ibu ingin menumpuk, caranya seperti itu. Jadi bisa ditaruh di layer atasnya, kemudian kita tumpuk. Saya kembalikan ke sini, karena tadi hanya sebagai contoh, ini contohnya berlanjut. Kemudian, setelah menaruh video utamanya, maka yang kita lakukan, kita coba perhatikan Bapak Ibu. Ini tadi musik yang back sound atau suara penghantarnya itu kualitasnya masih 100%, masih kenceng. Kemudian video utama ini juga masih kenceng. Bentar, saya keliru mengambil sampelnya, saya ulangi dulu. Nah, ini yang saya pakai. Oke. Saya tadi keliru ambil yang sudah jadi. Oke. Lanjut. Setelah masuk, tadi kan musik backsound-nya masih 100%. Pun dengan video utama hasil pembelajaran di kelas pun suaranya juga kenceng. Nah, apa yang terjadi ketika sama-sama 100%? Suaranya kayak balapan, nggak enak didengar. Kita dengarkan ya. Nih, pada saat anak memimpin doa. Malah kalah, suara utamanya kalah dengan musik penghantarnya. Maka yang dilakukan adalah suara penghantarnya atau backsound ini harus kita kecilkan. Volumenya kita turunkan. Caranya bagaimana? Kita sorot dulu si musik backsound ini sampai ini ya, sampai keluar di lingkari putih ini artinya sudah tersorot. Suaranya kita kurangi. Caranya seperti apa? Setelah kita sorot, Bapak Ibu lihat bagian kanan sini. Ada volume, ada fade in, ada fade out. Kita pilih yang volume. Volumenya kita kecilkan bisa dengan menggeser ke kiri. Kita lihat ada waveform atau gelombang suaranya yang tadinya segini. Kita lihat gerakannya, jadi turun. Nah, jadi turun, pelankan. Kita cek lagi Bapak Ibu sebagai editor, kita ngecek lagi.
setel lagi. Masih balapan nggak ya? Masih balapan nggak ya? Nah, udah nggak balapan, tapi ternyata video utamanya terlalu kecil juga nih suaranya. Mungkin karena si adik ini nggak pakai mic ya. Apa namanya? Jadi sumber utamanya aja udah mungkin suaranya belum begitu bagus. Yang bisa kita akali sebagai editor, kita tambahkan volumenya secukupnya. Sama caranya, kita sorot video ini, klip ini, lalu apa namanya, suaranya kita tambahkan. Di mana suaranya, caranya? Di sini ada video, audio, ada speed animation adjustment. Kita pilih yang audio. Nah, setelah kita sorot ya, kita pilih audio. Sama seperti tadi, volumenya kita tambahkan. Tambahkan dikit aja, karena kalau terlalu tinggi juga pecah suaranya. Kita cek sama-sama. Memang karena kadang-kadang kita udah nggak bisa ngapa-ngapain kalau memang sumber aslinya sudah kecil ya suaranya ya. Paling hanya bisa nambahin dikit. Oke. Atau enggak ini kita pelanin sedikit lagi yang bawah yang musik background-nya. Oke. Oke. Baik Bapak Ibu. Nah, oh iya. Ini kan untuk yang video utamanya sudah aman nih. Suara utama tidak balapan dengan background-nya. Tadi saya terlewat nih sebagai editor, kadang-kadang terlewat juga ya. Lah kan yang judul nggak perlu ada suara, yang di sini kan nggak perlu ada suara utama. Kenapa background-nya harus ikut kecil? Nanti malah jadi nggak kedengeran. Nah, coba kita. Nah, ini kan jadi pelan ya, tidak sekencang tadi. Caranya gimana biar khusus yang judul ini, khusus yang klip judul ini suaranya terdengar kencang. Kita sorot suara backsound-nya, kemudian kita ambil sampai ke titik yang judul, sampai sini ya. Nah, oke. Suara ini kita cut atau kita potong. Caranya seperti tadi. Setelah disorot, kita potong, kita ambil split. Nah, kita lihat bahwa dua ini sudah terpisah. Yang ini, yang ketika ada video anak pembelajaran, suara backsound sudah kecil sesuai keinginan kita. Nah, yang ini suaranya harus kembali besar. Nah, caranya sama, kita naikkan lagi. Nah, sudah kencang. Kita lihat Bapak Ibu pada saat judulnya. Nah, suara judulnya sudah kencang, tapi anjloknya, transisinya terlalu jelas, terlalu apa ya, dari habis kencang langsung rendah. Biar gimana sih, biar smooth, biar dari kencengnya semakin pelan yang di sini, supaya transisi pada saat ke video utama nggak kelihatan dari kenceng ke rendah. Kalau ini kan masih kelihatan kedengeran banget ya. Nah, kan jadi kayak nggak nyambung musiknya. Caranya bagaimana? Kita sorot backsound yang ini, lalu kita fade, ada fade in, ada fade out. Kita lihat. Kalau fade in itu dari pelan menjadi kenceng. Kalau fade out dari yang kenceng semakin pelan. Kita pilih yang fade out. Kita tarik aja Bapak Ibu. Nah, terlihat grafik gelombang suara itu dari tinggi makin pelan makin pelan. Nah, kita praktekkan ya, perubahannya seperti apa. Nah, kan sudah pelannya itu sudah lebih smooth daripada sebelumnya. Oke, ini sudah sampai di penggunaan video, penempelan video utama. Selanjutnya setelah video ini berakhir, maka kita perlu, ini kebetulan video utamanya sudah nempel semua ya. Kemudian kita ambil
endingnya setelah selesai pembelajaran kita masukkan untuk menandai bahwa video ini sudah berakhir, kita masukkan logo outro namanya. Kalau tadi namanya logo intro, ini namanya logo outro. Sebenarnya bisa aja sih logo outro itu suatu saat Bapak Ibu pakai untuk logo intro, itu juga bisa. Cara memasukkannya sama, kita sorot ke media, kita klik import, kita masuk ke folder dari Google Drive tadi, judulnya intro outro. Kemudian Bapak Ibu klik yang outro, open. Kemudian setelah masuk, kita drag atau kita tarik ke layer. Oke, sudah ke layer. Nah, kita lihat perubahannya dari pembelajaran. Mewarnai. Kila, pernah ikut lomba apa, Nak? Mewarnai juga. Femi? Nah, ini langsung. Jadi Bapak Ibu, ini tadi saya hanya klip ini sebenarnya baru sampai klip perkenalan, belum sampai video inti. Tapi karena waktu yang terbatas, video pembelajaran yang sudah selesai. Jadi setelah selesai kita masuk ke outro. Terus gimana nih, backsound-nya ternyata ada kelebihan suara. Ya kita cut lagi aja suara yang tidak dipakai. Caranya sama, kita sorot dulu backsound-nya, kemudian kita tarik yang putih-putih ini, kita tarik sampai pause sini, kemudian kita cut, kita potong, masuk ke potong atau split, masuk ke sini Bapak Ibu, split. Nah, sudah tersplit, kita bisa hapus. Nah, suara outro ini juga memiliki musik bawaan, pasti akan tumbuhan. Juga, Femi? Nah, tumbuhan dengan suara yang ini. Bapak Ibu silahkan boleh memilih mau tetap pakai musik yang di sini atau mau musik yang outro. Kalau pakai musik yang outro, maka musik yang ini yang di-cut. Tapi kalau mau pakai musik ini, musik yang di sini yang kita bisukan, volumenya kita nolkan. Nolkannya sama caranya bisa dengan volumenya yang dinolkan atau bisa dengan menghilangkan suara yang ada di outro sama yaitu dengan cara klik outro, lalu klik kanan, lalu separate audio dulu, dipisah. Nah, musiknya outro ini setelah terpisah, kita del atau kita hapus seperti ini. Tapi kalau Bapak Ibu menginginkan yang dipotong adalah suara backsound-nya, maka yang kita potong adalah backsound-nya, sama caranya. Oke, kita potong. Oke. Di-cut, kemudian dihapus. Kan tulisan-tulisan di kiri bawah yang keterangan anak sedang memimpin doa. Itu kalau di-CapCut caranya seperti apa? Mudah sekali Bapak Ibu. Bapak Ibu sorot ke anak yang adegan ketika anak-anak sedang memimpin doa. Nah, ini misalnya memimpin doa. Memimpin doa, kemudian pada saat anak memimpin doa ini, nah kita biarkan dia tetap di sini. Si garis putih ini yang saya tarik ini ya, tarik, kemudian tarik ke arah yang memimpin doa ini. Nah, mulai di sini ya, memimpin doa. Bagaimana cara menambahkan teksnya kalau pakai CapCut? Bapak Ibu masuk ke menu teks. Kemudian setelah tersorot biru teks, kita masuk ke teks template. Diklik Bapak Ibu, diklik kiri. Bapak Ibu, ini nanti saya minta tambahan waktu sedikit ya untuk menuntaskan karena ini tinggal sedikit lagi. Setelah masuk ke teks template, nah ini segitiganya diklik lagi. Oke. Ini ada banyak sekali yang bisa Bapak Ibu pakai. Saya pakai yang news aja, yang berita. Template seperti berita.
Oke, kemudian di sini ada pilihan yang Bapak Ibu bisa pakai. Mau pilih yang mana? Misalnya mau pilih yang model ini saja, yang sederhana. Terserah ya, nanti Bapak Ibu bebas mau pilih yang ini boleh. Saya coba kasih contoh pilih yang ini. Nah, caranya gimana supaya memasukkan ke sini? Kita ambil, kita klik dulu, kita ambil dulu, kita sorot sampai warna biru seperti ini, ada lingkaran biru, dilingkari biru, kita tarik sampai ke layer baru di atasnya video kita. Nah, sudah posisi seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, kita lihat di previewnya ini, ternyata di preview ini dia posisinya masih di tengah-tengah. Nah, padahal kita butuh di kiri bawah. Yang perlu dilakukan adalah Bapak Ibu sorot dulu yang tulisan ini ya, yang jadi pakai garis yang putih ini, kita tarik dulu ke bagian ini. Nah, sampai muncul tulisan ini, tulisan yang akan kita pakai. Lalu Bapak Ibu bisa klik kiri, tahan, lalu tarik ke bawah. Klik kiri, tahan, lalu tarik ke bawah, lalu dilepas. Nah, tulisannya kan perlu diedit ya Bapak Ibu, tidak lagi tulisan sesuai template. Bagaimana cara mengeditnya? Karena ini masih yang saya sorot adalah tulisan, template tulisan, Bapak Ibu bisa lihat ke kanan. Ke kanan ini ada tulisan breaking news, ada ini. Nah, itu yang akan kita ganti. Misalnya ini breaking news, kita ganti pendahuluan. Lalu, yang tulisan kedua, yang di bawahnya ini kita ganti juga. Maka diklik aja. Diklik, nah dia akan putih. Kemudian kita tulis siswa memimpin doa. Nah, yang ketiga, misalnya ini nggak kita pakai, ini dalam hal ini saya tidak pakai, tulisannya kita hapus aja. Ini kan masih ada apa ini alamat kayak alamat Instagram ya. Kita hapus. Klik lagi, kita hapus. Del. Nah, sudah tidak ada tulisan. Kita lihat hasilnya di preview ya. Nah, seperti ini tampilannya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau mau menambahkan tulisan lagi, ini kan masih berdoa ya sampai sampai sini masih berdoa. Setelah disuruh duduk, Bu Guru melakukan apersepsi misalnya. Berarti di sini butuh tulisan lagi. Tulisan lagi. Bapak Ibu bisa mengambil dari sini lagi, dari 0 lagi. Coba dilihat. Tapi kalau mengambil dari sini, tulisannya jadi di tengah lagi dan ngedel-del lagi ya. Kalau bisa juga dengan cara Bapak Ibu copas atau copy paste dari tulisan yang sudah ada sebelumnya di sini. Bapak Ibu kembali ke sini. Ini tetap yang garis putih biarkan tetap di sini ke adegan terakhir. Kita ambil ini. Kita Ctrl C. Pastikan garis putih sudah di adegan terakhir yang mau kita kasih tulisan. Setelah tadi Ctrl C, kita Ctrl V atau paste. Nah, dia akan otomatis masuk ke sini. Dan posisi sudah di kiri bawah, tidak lagi di tengah, tidak lagi seperti baru. Kita tinggal edit tulisannya. Kita tinggal edit, misalnya ini guru melakukan persepsi misalnya. Ya, yang bawah masih ada tulisannya, kita hapus. Itu Bu, demikian seterusnya sampai setiap kali ada perubahan adegan, kita kasih tulisan. Itu, nah, semua kegiatan inti editing untuk sampel video ini sudah selesai, tapi ada satu yang belum. Perubahan dari satu klip ke klip berikutnya boleh dikasih transisi. Misalnya, saya kasih satu dari judul
ke video pembelajaran. Kalau sebelum diberikan transisi itu menjadi seperti ini, kita lihat. Nah, langsung boleh dikasih transisi. Caranya gimana? Caranya kita sorot dulu di bagian judul ini, klik judul, kemudian kita pilih menu transisi yang ada di atas sampai warna biru. Nah, Bapak Ibu bisa memilih yang bukan pro ya, kalau pro berarti berbayar. Nah, tampilan transisinya nanti jadi seperti apa? Itu kalau kita klik satu-satu kita bisa membayangkan. Kalau ini bentuknya shake, ini rotate, ini papernya sobek tapi ini pro ya, atau black fade. Nah, saya coba pilih yang black fade. Setelah kita pilih, setelah kita pilih, kita tarik. Kita tarik diarahkan ke sini. Nah, kita lihat perubahannya. Nah, terlihat ada kayak berkedip ya, karena sudah dikasih transisi. Transisi ini boleh Bapak Ibu sesuai kebutuhan, mau setiap klip, perpindahan klip ada transisinya boleh, tapi kalau mau simple ya hanya yang tertentu aja boleh. Jadi silahkan yang mau dikasih transisi yang mana, itu kita sesuaikan. Nah, langkah-langkah membuat sampel ini sudah selesai semua. Terus untuk jadi video jadi, caranya gimana mengunduhnya, hasil editing kita. Caranya, setelah semua selesai, kita klik export. Di mana menu export? Di kanan atas. Klik export. Nah, di sini ada keterangannya, judulnya mau apa? Misalnya, video contoh. Nyimpennya mau di mana? Kalau default, kalau Bapak Ibu lupa, itu biasanya tersimpan di C, di program. Tapi nanti akan kesusahan Bapak Ibu nyari videonya yang udah jadi tadi kemana ya nyimpennya. Nah, sebaiknya sudah disiapkan dulu. Kita ganti dulu di sini. Misalnya kita klik gambar folder, kita pilih tempat menyimpan video ini. Misalnya saya simpan di ini ya, di luar ya. Lalu kita select folder. Nah, sudah. Nanti otomatis videonya akan di situ. Setelah kita memilih, ini sudah auto ya, kita nggak usah kutak-atik lagi, lalu klik export. Ini tunggu sampai 100%. Nah, ini namanya proses sampai 100% ini namanya adalah rendering. Rendering. Nah, setiap aplikasi itu biasanya beda-beda waktu yang dibutuhkan. Kalau di CapCut itu lumayan cepat untuk menjadi 100%. Kalau di Camtasia lumayan juga. Tapi kalau Bapak Ibu pakai kayak Adobe Premiere itu dia lama. Karena memang kualitas gambarnya juga lebih bagus. Nah, kalau sudah selesai, dia sudah tidak ada tulisan persen tadi ya. Kalau mau lihat, kita bisa open folder. Nah, sudah jadi Bapak Ibu, sudah masuk di folder yang kita pilih untuk kita menyimpan video, kita bisa putar untuk mengecek. Tadi yang membacaan doa ya. Nah ini. Sudah ada tulisan pendownload
Dan ketika guru melakukan hari apresiasi ini. Ya, bagus. Anak-anak, coba dilihat di sebelah kalian. Siap. terus, baru setelah itu, setelah semua selesai, masuk. Nah, demikian Bapak Ibu cara mengedit sederhana menggunakan CapCut. Nanti Bapak Ibu bisa putar lagi. Silahkan kalau ada Ya, Bu. pertanyaan. Ya, Halo, ya silahkan. Bu Dia, mungkin Ya. bisa di Suaranya hilang? Tidak, Lanjut lagi, Bu. Lanjut lagi. kan itu tadi kalau masalah split video bisa Iya. di kanan dan kiri ya Bu ya. Nah sekarang Bisa, kalau bisa. video kita mau potong di tengah, tapi video yang di depan sama di belakang tetap ada, gimana caranya Bu? Mau potong yang di tengah. Videonya Ya, ya Pak, bukan suara ya. Videonya ya, video yang di tengah, maksudnya kan umpamanya dari pembelajaran ya. Oh, mau ada yang dipotong. Ada yang dipotong, tapi yang dipotong di tengah, tapi video yang ada di depan sama di belakang tetap ada. Itu gimana? Oke, saya praktekkan ya Pak. Oke, saya share dulu. Bentar, ini tadi masih yang video. Saya close dulu. Saya kembali ke CapCut. Nah, ini permisalan. Permisalan, saya hanya ingin cut bagian sini ya Pak, misalnya. Bapak pakai garis putih ini kita tarik dulu. Misalnya saya ingin yang dipotong yang sini. Sini ya, yang daerah sini. Maka ini dipotongnya 2 kali, Pak. Ini kita potong yang di sini dulu. Display dulu. Sampai ke bagian yang misalnya sampai sini yang ingin dipotong. Ditarik lagi, kita potong lagi. Nah, baru yang di tengah dipotong. Iya, yang tengah gitu. Nah, kalau CapCut itu biasanya dia auto seperti ini, Pak. Geser sendiri. Misalnya ini saya hapus ya. Nah, dia geser. Padahal Bapak nggak ingin geser misalnya nih. Bapak mau menyelipkan video lain. Oh iya, betul. Nah, ini saya undo dulu ya. Nah, ini kan tadi sudah di split. Sudah di split. Bapak yang biar nggak geser otomatis. Kalau di CapCut memang gitu. Kalau di tempat lain dia nggak geser sih. Kita bisa geser dulu dia di layer atasnya dulu. Nah, ya layer thread. Nah, yang ini baru yang mau dihapus tadi baru kita sorot lagi, terus kita hapus. Udah, Pak. Kita bisa menyelipkan video lain yang ada. Ini kan kosong nih. Nah, ini kosong. Nah, ini kita ini kan. Nah, ini kosong gelap. Kalau jadi 2 kali kursor di split ya Bu ya? Betul, iya. Ya. Oke, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Ibu, saya mau tanya Bu. Boleh. Itu kalau di video itu kan ada noise, ada gangguan. Nah, untuk menghilangkan suaranya itu gimana gangguan-gangguan itu Bu? Tetapi videonya kita utuh, yang dihilangkan suara dari gangguan itu Bu. Gangguannya aja. Iya. Oke, kebetulan CapCut punya menu untuk noise reduction Bu, tapi saya juga mungkin kualitasnya ya biasa-biasa aja ya. Maksud saya kalau sebagai sudah pernah membandingkan dengan aplikasi lain, dia termasuk yang biasa aja, tapi dia sudah ada menu. Jadi misalnya gangguan yang ada di sini, yang video utama pembelajaran ini mau kita kurangi suara gangguannya, kita bisa klik ini Bu. Jadi di sini kan tadi ada noise, ada audio, ada video. Sebentar, saya tertutup dengan screen-nya ini. Nah, ini kan ada video, ada audio, ada speed, ada animation, ada adjustment. Kita pilih yang audio dulu, karena kita fokusnya mau ke suara yang mau kita perbaiki. Karena ini udah suara, kita noise reduction. Udah, dia ada noise itu suaranya, noise-nya itu berkurang. Jadi kita centang ininya. Noise reduction-nya kita centang. Udah gitu aja Bu. Oh iya Bu, terima Tapi kasih.
Bu. Jangan berharap kalau itu akan bersih banget. Misalnya kalau noise-nya terlalu banget, kalau ini kan kebetulan noise-nya memang sedikit ya, jadi dia udah langsung jernih. Kadang-kadang kan noise banget. Nah, itu memang kurang bisa membantu. Iya Bu, Kurang kemarin sinyal untuk aja. Makanya video tadi verticing saya itu noise-nya luar kenceng biasa. banget dan lama Bu. Jadi saya ini Susah. Ibu pakai mic nggak waktu itu? enggak. Ya kalau memang terbantunya itu kalau pakai mic, jadi suara ibu udah menang duluan karena dibantu mic itu tadi. Oh gitu. Iya Bu. Memenangkan. Ya, terima kasih Bu. Sami-sami. Ada lagi Bapak Ibu? Iya Bu, Bu Dia. Silahkan. Saya mau tanya, saya kemarin memakai aplikasi Filmora ketika mengedit video verticing kemarin secara online. Nah, ternyata ketika saya ekspor itu muncul watermark Bu. Nah, apakah ini kalau pakai software ini, Capcut ini apakah nanti ketika kita setelah ekspor ini muncul apa tidak Bu? Nah, itu kelebihan dari CapCut. Memang menunya nggak sebanyak Filmora, Pak. Tapi CapCut ini meskipun kita pakai yang basic ya, bukan yang pro, itu sampai saat ini si pemilik CapCut masih mengizinkan kita untuk tidak pakai watermark. Jadi hasilnya tadi di akhir otomatis tanpa watermark, Pak. Saya lihat hasilnya tadi. Enaknya di situ, mengapa saya pilih CapCut untuk Bapak Ibu, karena di samping menunya tidak terlalu banyak, jadi nggak bikin pusing, juga hasilnya juga sudah tanpa watermark. Ini tadi ini hasilnya ini ya. Premium ya Bu? Ini. Oh iya. Ini basic ini Pak. Saya pakai ini. Di akhir sudah nggak ada watermark. Misalnya nih. Pernah ikut lomba apa nak? Bapak pakai HP, ngeditnya kan bisa nih pakai HP. Yeah. Itu selalu dia auto di belakang pol itu ada watermark sama si CapCut itu. Jangan lupa untuk disorot klip watermark itu lalu diklik del. Baru Bapak render. Iya, itu masih bisa CapCut saat ini masih bisa sampai. Tapi kan CapCut masih mengalami perubahan ya. Nah, ini mumpung dia masih bermurah hati, basic tanpa watermark, jadi bisa digunakan. Gitu. Cukup ya, cara saya, Pak Ibu. Nggih Pak, sampun Pak. Nggih, monggo nanti Pak Imam. Nggih Pak, ada sampun Pak. pertanyaan, monggo bisa bertanya ke saya. Bapak Ibu semuanya, demikian di pelatihan pagi sampai siang ini. Mudah-mudahan sudah ada gambaran ya, karena di dalam edit video itu harus diulang-ulang. Otodidak itu bisa, yang penting Bapak Ibu semuanya punya gambaran begitu ya, caranya begitu gitu. Nah, nanti silakan Bapak Ibu semuanya bisa dicoba-coba. Nanti kalau coba-cobanya dilempar ke tenaga lain, dan nanti yang Bapak Ibu ya nggak bisa, begitu tentu nggak bisa. Nah, oleh karena itu silakan Bapak Ibu nanti bisa melatih dirinya terus dan seterusnya. Mungkin Bu Dia bisa closing statement dulu, Bu Dia. Bapak, Ibu, saya juga berawal, dan ini bukan closing statement ya Pak, tapi share pengalaman. Berawal dari yang benar-benar tidak bisa. Saya baru belajar pada saat pandemi, karena tuntutan pekerjaan, saya dan tim belajar melalui Zoom aja, bahkan belajarnya ke guru. Kalau Bapak Ibu mungkin tahu, pernah dengar Mr. Klik, atau mungkin video-video YouTube, kami belajar sendiri. Nah, itu tadi seperti kata Pak Imam, kami latihan sendiri berulang, akhirnya jam terbang bertambah, akhirnya bisa. Itu yang benar-benar dari nol, tanpa pengetahuan apapun tentang editing. Jadi, saya yakin Bapak Ibu juga bisa melewati otodidak ini. Itu Pak Imam. Terima kasih.